Pas gue umur 20-an, gue sama seperti kalian. Di otak gue ada versi diri gue di masa depan yang beneran bisa jadi versi yang lebih baik dengan segala pencapaiannya. Dan gue bisa relate, ngomong ini kan terkesan kayak abstrak kan ya. Kayak kagak konkret gitu loh. Setelah akhirnya gue punya pencapaian dan akhirnya bisa ngobrol dengan orang-orang yang pencapaiannya ekstrim dari puluhan juta ke ratusan juta ke miliaran ke triliunan, gue mulai paham. Yang dulu gue blur, itu sekarang tuh fokusnya ada kelihatan. Blueprintnya ada. Kalau misalnya gue bisa balik lagi ke diri gue yang masih umur 20-an, 30-an awal, gue bakal ngomong ini semua ke dia. Pertama, ambisi finansial itu mental game. Lu kalau misalnya memang punya ambisi finansial, own it. Kebanyakan orang cuma mau doang. Alhasil kalau misalkan hasil kagak sesuai, ya udah gitu kan ya. Kagak cuma keterampilan lu doang yang bisa bikin ambisi finansial lu terjadi, tapi lu harus mempunyai mental bahwa lu tuh beneran pengen mencapai ke ambisi finansialnya lu. Kasarnya, lu beneran pengen kaya, guys. Karena gue liat pas lagi gue masih muda banget, gue tuh punya kecenderungan untuk berpikir bahwa gue mah kagak bisa lah, gue kagak punya privilege A, si A kan udah punya A B C D F G, gue kagak punya apa-apa, mana bisa gue seperti dia. Nah kalau misalkan lu aja mulai seperti itu, percaya sama gue, lu kagak bukti nyampe. Yang lo harus pikirin adalah, gue punya situasi sekarang seperti ini, kira-kira gue harus bisa melakukan apa aja untuk bisa mencapai ambisi finansial gue lebih cepat lagi. Jadi bukan terima keadaan, tapi merespon terhadap keadaannya kita. Kebanyakan orang setengah-setengah, lu beneran mau kaya atau kagak bos? Decide, putusin. Lanjut pas muda gue tuh terima mentah-mentah kata-kata follow your passion. Entah kenapa konotasi passion itu pas lagi gue muda itu terkesan sesuatu yang menyenangkan, kayak seru gitu kan, kayak hobi gitu. Tapi pas gue tahu ternyata untuk mengejar kita punya ambisi, nggak bisa cuma pengen yang fun-funnya doang. Lu harus tahu untuk mencapai lu punya ambisi akan ada proses yang tidak menyenangkan. Dan saat proses tidak menyenangkan itu, pada umumnya anak muda langsung mengasosiasikan proses tidak menyenangkan itu sebagai yang bukan namanya passion. Jadi mereka quit. Nah gue mau pastiin ke kalian, passion itu dari kata-kata to suffer. Lu harus berani menderita guys saat prosesnya itu tidak kelihatan. Karena kalau misalkan lu kagak berani menderita, percaya sama gue, lu kagak bakal pernah ngelakuin hal yang meaningful dalam hidup lu. Karena apapun yang meaningful, apapun yang berarti dalam hidup lu, harus ada namanya pengorbanan. Harus ada hal yang lu berasa penderitaan. Dan saat lu rela melakukan suatu aktivitas tanpa ada yang tepuk tangan, tanpa ada yang peduli sama lu, tanpa ada yang ngerti sama lu, tapi lu tetap melakuin dan akhirnya terjadi hasilnya, itu yang bikin lu bakal jadi orang yang beda. Berikutnya adalah buat kalian yang di sini masih awal 30-an bahkan awal 20-an, semakin muda kalian harus berani ngambil resiko. Please jangan terima mentah-mentah kata-kata ambil resiko berarti berarti gue langsung hajar semuanya ya. Bener-bener kayak ya udah gue dorong aja semua kekayaan gue gitu kan ya, all in or nothing. Enggak guys, enggak gitu konsepnya. Resiko yang gue maksud adalah yang namanya itu asimetris. Ambil resiko yang ketakar, kalian tuh kalau bisa rugi kira-kira berapa, tapi upside-nya tuh luar biasa. Jadi mayoritas dari kita nggak punya privilege untuk gagal. Harusnya kita setuju kan di sana kan ya. Tapi gimana caranya kita masih bisa ambil resiko tapi kita kagak mungkin gagal juga. Nah gue tahu konsep ini dari bukunya si Nassim Taleb. Dia introduce yang namanya The Barbell Strategy. Jadi bayangin ini barbell kan ya, sebelah kiri tuh ada yang aman. Nah contohnya di sini adalah kalian kerja corporate. Itu kan aman-aman aja kan, kalian pasti dapat gaji kan ya. Sebelah kanan ya kalian tuh ambil resiko yang rendah-rendah aja. Kayak kalau misalnya nggak berhasil juga nggak kenapa-napa juga. Contoh apa? Jadi content creator. Kalau misalnya kalian kagak bisa dapat jutaan views, emang kenapa? Nggak ada rugi apa sih? Kalian cuma rugi waktu, kasar-kasarnya rugi dikatain sama kalian punya tetangga. That's it kan. Tapi resikonya diukur. Dan begitu akhirnya kalian bisa mendapatkan hasil di sebelah sini, wah hasilnya tuh upside-nya luar biasa. Itu poin gue terhadap resiko yang asimetris. Cari sebanyak-banyaknya. Semua resiko kecil yang kalian bisa ambil tapi kalian berasa upside itu luar biasa. Kerjain guys. Berikutnya adalah lu harus bisa mengasosiasikan diri lu ke satu kata kunci. Untuk orang tahu bahwa oke, kalau misalkan gue kasih kerjaan ini ke dia, pasti beres. Mau apapun itu, lu mau jago administrasi, jago Excel, jago nulis MOM, jago ngonten, jago marketing, apapun itu. Pokoknya fokus ke satu keterampilan yang orang tuh langsung mengasosiasikan, wah kalau misalnya lu kasih ini ke dia, tenang aja bos. Bener deep gila-gilaan di sana. Jadi di keterampilan ini lu nggak boleh sok ide, lu nggak boleh sok pinter. Lu harus cari terus rasa keingintahuan lu, kejar terus rasa keingintahuan lu. Nah di sini juga ada kata kunci rasa keingintahuan, di mana pada umumnya gua klaim orang yang punya rasa keingintahuan yang sangat tinggi di suatu keterampilan yang dia itu sebenarnya sudah punya kompetensi. Menurut gue, probabilitas orang itu berhasil makin tinggi lagi. Lu bayangin, orang yang sudah punya kompetensi di suatu area,
tapi masih mau dengerin sloten A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Saat lu gak punya ego seperti itu, probabilitas lu untuk sukses sangat tinggi banget guys. So pastiin lu check your ego. Lu gak paling pinter, lu kejar lu punya rasa ketahuan. Begitu lu udah fokus ke satu hal tersebut, yang gue berani komentar 99%, that's it guys. If anything kadang-kadang 90% aja udah cukup. Kalau misalnya lu makin deep lagi ke 21% itu lu bahaya. Lu bakal bisa dapetin namanya expert bias. Gue punya rekomendasi begitu lu yang udah nyampe di threshold tersebut, lu pindah ke domain lain. Bukannya lu kok loncat, tapi buat lu tuh beda. Dan pas di domain lain, gak usah sok ide, hajar lagi ke 98%, 99%, gak usah. Di domain berikutnya adalah cari 80%-nya aja. Dan dari 80% tersebut, lu cari lagi 20% yang penting banget yang lu gak boleh lupa untuk bisa kasih hasil 80%-nya. Yang bahasa kerennya adalah the Pareto's Law. Cari 20% yang menghasilkan 80%. Jadi lu udah ada keterampilan A yang 98% kan ya. Keterampilan B, lu udah pernah ngerasain sampai 80% tapi lu inget 20%-nya. Lu masukin lagi keterampilan C. Kejar 80%-nya, ingat 20%-nya. Ke D juga yang sama. Dan ini bakal menjadi suatu Venn diagram yang sangat unik banget. Jadi ada core skills-nya lu, ada complementary skills-nya, dan di tengah-tengah itu, irisan itu yang bikin lu beda. Dan itu yang bakal bikin lu punya leverage yang luar biasa. Dan ngomongin leverage ini ada hubungan sama poin gue berikutnya adalah stop networking. Kebanyakan orang selalu berpikir, oh gue harus network ke A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Percaya sama gue guys, lu dapat network itu pun kalau misalnya lu gak punya keterampilan yang gue bahas di poin sebelumnya, lu kagak bakal bisa kemana-mana. Kenapa? Karena pas lu ketemu orang-orang tersebut yang lu pikir lu berasa, wah gue pengen nih, gue satu ruangan sama dia, gue duduk sebelah dia. Tapi lu gak punya keterampilan tersebut, omongan lu bakal jadi omong kosong, gak bakal ada gunanya. Lu pikir lu punya akses ke A, B, C, D, F, G, siapapun yang ada di otak lu sekarang, kalau misalnya lu gak punya keterampilan tersebut, ada gunanya? Newsflash guys, gak ada gunanya. Sorry gue kasar, gak ada gunanya sekali lagi. Jadi stop networking saat lu udah punya keterampilan yang luar biasa bikin lu unik yang ampun-ampun. Network itu bakal datang. It will appear. Seperti quote-quote motivasi yang ngomong. Pas lu beneran udah jadi, lu punya mentor bakal datang. Nah pas itu barulah lu namanya networking. Lu coba cari cara gimana caranya lu give value, kasih nilai tambah ke mentor tersebut. Karena kalau misalkan lu kosong, lu kagak bisa give value, itu interaksi gak ada gunanya. Lu cuma ketemu, cuma lu masturbasi mental doang, lu ketemu lu punya idola, that's it. Tapi saat lu bisa berkontribusi ke idola lu, itu beda guys, game changing. Nah di sini pada umumnya lu tuh udah masuk ke umur 30-an, lu udah saatnya tuh lu ngerti yang namanya momentum. Kebanyakan orang itu berasa bahwa oh gue udah sukses nih, gue udah mulai dapat pencapaian di umur 24, 25, 26. Akhirnya dia berasa udah cukup lah gitu. Tapi lagi ke poin gue pertama, kalau misalnya lu punya ambisi finansial, lu harus ngerti yang namanya duit itu suka banget namanya momentum. Begitu dapat momentumnya, jangan berpikir kayak oh ya udahlah, gue dapat momentumnya, gue nyantai dikit. Enggak guys. Justru lu harus akselerasi gila-gilaan. Yang bahasa kasarnya lu harus squeeze. Lu peres tuh gila-gilaan tuh momentum sampai akhirnya akselerasinya itu udah bener pelan banget. Tapi jangan sampai begitu udah kayak gini lu berasa ya udah gue nyantai aja lah. Akhirnya makin turun. Tapi begitu lu dapat momentum ini, dimana nggak semua orang bisa dapat lu guys. Nggak semua orang punya privilege untuk dapat momentum ini. Dimana kalau misalnya kalian udah bisa ngerasain, wah nih karir gue momentumnya luar biasa nih. Squeeze gila-gilaan. Sekali lagi, money loves momentum. Duit itu demen banget sama namanya momentum. Dan ngomongin momentum pasti bikin kalian tuh bingung. Kayak, oh kok gitu gimana caranya gue bisa ngatur gue punya waktu ya. Manajemen waktu gue harus seperti apa. Lo harus pikirin, lo punya waktu tuh bener-bener udah keisi semua atau belum. Salah satu yang gue suka dari Naval, di quotesnya, dia bilang adalah set aspirational hour rate. Jadi lo pikir cerita fiktif aja, kira-kira per jam itu lo pengen bayar berapa sih? Contoh gue pengen per jam itu dibayar 5 juta. Contoh doang. Jadi kan setiap hari ada 24 jam, berarti kita ngomongnya 120 juta. Harusnya yang gue dapat, harapannya gue, aspirasinya gue. Kenapa ini penting? Jadi gue tahu setiap kali gue buang waktu dari gue ngomongin scrolling lah, gue macet di jalan A yang harusnya gue kagak usah datengin ke event tersebut. Kalau gue hitung secara gue punya aspirasi, gue punya harga per jam, kekumpul tuh. Oh ternyata gue hari ini buang 60 juta. Ini semua fungsinya adalah bikin kita tuh lebih kritis lagi untuk manajemen waktunya kita. Berikutnya adalah buat kalian yang suka banget kata-kata yang namanya proses nggak bisa mengkhianati hasil. Di sini kalau misalnya kalian tahu prosesnya apa, yes bener nggak mungkin mengkhianatin hasil. Tapi masalahnya kalian aja kagak ngerti definisi prosesnya apa gitu kan ya. Hasil pada umumnya harusnya kita setuju lah. Hasilnya apa sih Gus? Kalau kita semua nonton di sampai sini, duit kan? Gue yakin kalian setuju. Ya Gus, jujur aja Gus, gue nonton sampai sini pasti pengennya duit lah Gus. Gue pengen ada nilai komersil ya kan? Tapi prosesnya ini, gue takut nggak banyak orang ngerti. Prosesnya dipikir bahwa oh ya udah, yang penting gue ada jam kerja cukup gitu. Baik lagi, lu harus ngerti kenapa uang itu bisa terjadi. Lu bayangin sekarang kalau misalnya gue kasih lu 10 miliar, lu mau gak? Lu ambil. Pasti lu bilang, ya gue mau lah Gus lah 10 miliar. Tapi kondisinya cuma satu. Semua muka bumi ini cuma ada satu manusia, which is lu doang. Ada gunanya gak 10 miliar tersebut? Pasti lu bingung. Ya Gus, nggak ada gunanya. Itu poinnya. Dimana
uang itu bakal ada gunanya kalau misalkan ada manusia di sekelilingnya. Jadi hasil itu tidak akan mengkhianati proses kalau misalnya lu ada gunanya. Gue cuma takut lu punya jam kerja itu lu buang-buang waktu doang. Lu selalu berpikir bahwa seakan-akan bahwa lu ngelakuin A, B, C, D, F, G, lu sibuk tapi gak ada hasilnya. Yang bahasanya gue sibuk kosong. So pastiin lu bisa ngerti ini. Semakin besar masalah yang lu bisa pecahkan, semakin besar juga value yang lu berikan. Semakin besar value yang lu berikan, semakin besar juga hasil komersil yang lu bisa dapatkan. Berikutnya adalah obsesi. Gue tahu banget banyak orang ngomongin terhadap bro, ngapain sih kerja keras, kerja cerdas aja dahulu. Tapi kita ngomongin anak-anak 20-an lo guys, dan awal-awal 30-an yang energinya masih tinggi. Jangan sampai lu berpikir bahwa oh ya udah gue kerja cerdas aja lah, nggak butuh lah terlalu terobsesi gitu kan, biarin aja, ngeflow aja. Enggak. Justru pas energi lu tinggi, lu harus punya obsesi yang luar biasa. Bener-bener think like a scientist. Jangan sampai lu pikir bahwa oh ya udahlah gue ngerem dikit aja. Enggak, lu harus punya obsesi yang luar biasa banget ke lu punya craft, ke lu punya keterampilan. Pikir gimana caranya lu punya keterampilan itu bisa lebih bagus lagi. Dan saat lu punya obsesi itu tuh ngeflow banget guys. Dan gak banyak orang bisa ngerasain flow tersebut. Dan pas lu muda, lu punya banyak energi untuk ngetes lu bisa masuk ke flow state itu gak. So jangan sia-siain lu punya umur di 20-an 30-an awal pas lu punya energi yang luar biasa ini. Pastiin lu bisa masuk ke flow state tersebut. Dan kalau ngomongin rasionalnya, apa sih kerja cerdas, kerja keras? Orang selalu berpikir bahwa oh gua itu bisa bikin gue punya kerjaan lebih gampang lagi kok. Ngapain gue kerja keras? Di sini gue pengen coba main kata-katanya lebih bijak lagi. Kerja cerdas ini apa nih? Kalian gampangin kerjaan. Menurut gue tuh bukan kerja cerdas. Kalian bikin kerjaan gampang, itu kerja cerdas. Saat kalian bikin kerjaan itu gampang, abis itu kalian kerasin, makin ekstrim lagi, rodanya berputar terus, itu baru bisa bikin kalian punya hasil tuh terakselerasi luar biasa. Karena kalau misalkan cuma bikin kerjaan gampang tapi gak kerja keras, kayak gini guys, kalian punya pencapaian, gak ada yang duar meledak. Tapi gini, semua baik lagi ke poin pertama gue. Lu punya ambisi finansial di mana? Kalau misalkan ambisi finansial lu tinggi, jangan klaim bahwa lu mau kerja cerdas doang. Gak bakal nyampe guys. Nggak bakal nyampe. Gue tahu lu pasti gak distorsi sama konten-konten orang-orang kaya yang bilang oh gue malas segala macem. Yes, benar, mereka malas. Gue setuju mereka malas. Tapi mereka nggak malas guys untuk bikin sistem buat bikin roda itu berputar terus. Saat lu kagak ngerti cara bikin sistem, lu harus kerja keras banget sampai lu ketemu sistemnya lu. Dan begitu lu udah ketemu sistemnya lu itu udah kerja cerdas lu. Di sistem tersebut lu tinkering lagi, kerja keras gila-gilaan sampai sistem itu prudent, rigid, kokoh. Nah pas lagi lu bikin sistem ini, pasti lu ketemu sama satu kata ini, bosen. Karena keterampilan lu udah cukup tajam, lu tuh udah coba ngepolis terus sistem lu, yang paling sekarang perbedaannya cuma 1%, 2% setiap harinya. Kagak ada lagi suatu progress incremental yang lu berasa, wah gila hari ini bener beda banget gitu loh. Di sini mayoritas orang akhirnya bosen dan akhirnya berasa ngapain lah gue kerja, cuma bedanya cuma 0,1%. Tapi gue argue di situ gamenya guys. Untuk lu mau jadi ke top 0.1%, lu harus berani ketemu sama katanya bosen. Bosen itu adalah indikator, signal ke otak lu bahwa lu tuh terlalu melakukan hal yang repetitif. Jangan di fight guys. Jangan langsung buka handphone terus gak mau bosen gitu. Enggak guys. Terima. Pikirin gimana caranya gue punya proses sekarang itu bisa bikin gue tuh lebih antusias lagi. Pasti akan selalu ada dimensi lain yang lu bisa add. Berikutnya adalah trade off. Ini yang paling sensitif lah. Kayak orang-orang bilang bahwa ngapain sih lu ngoyo, ngapain sih lu buru-buru, lu kagak takut lu punya kesehatan, gak takut sama lu punya keluarga, waktu sama anak lu gimana segala macam. Baik lagi, ini semua adalah trade off. Ini semua ada pertukaran. Kalian harus tahu semua aksinya kita harus ada harga yang dibayar. Dan harga yang dibayar ini menurut gue masih murah pas kalian masih muda. Bukan berarti gue bilang jangan pedulin kesehatan lu. Enggak. Peduli sama kesehatan lu, boleh. Tapi lu harus tahu, semakin lu tua, semakin lu berumur, lu punya energi itu makin rendah. Jadi pastiin apapun yang lu bisa squeeze sekarang. Karena pas lu udah mulai kepala 4, itu energi bisa ngilang guys. Baliknya lama. Pas lu kepala 2, rasain terus tuh energi. Jangan sampai lu ke distorsi bahwa bilang, wah nanti gue dibilang gak peduli kesehatan. Lu harus peduli kesehatan. Gue kagak bilang lu jangan peduli kesehatan. Layaknya lu nanti udah di kepala 4 lu cuma tidur cuma 6 jam, ya sekarang juga lu juga tidur cuma 6 jam. Tapi jangan sampai lu buang waktu ke hal-hal yang kagak penting. Karena begitu lu udah makin berumur, semakin lu ngerti apa itu yang penting, which is keluarga kan ya. Pas lu masih bujang segala macem, banyak hal-hal yang kagak penting. Nongkrong lah, scroll media sosial, itu semua coba di limit. Berikutnya adalah lu harus ngerti kata leverage. Semua yang lo lakuin harus menuju ke satu kata ini, leverage.
Gimana caranya lu ngatur waktu untuk lu semakin banyak leverage yang lu bisa lakukan. Contoh tipe-tipe leverage adalah kita ngomongin capital, jelasnya uang. Kita ngomongin human capital, jelasnya manusia yang percaya sama kalian. Dan ada tipe leverage seperti coding ataupun media. Semakin kalian punya banyak leverage, semakin besar juga probabilitas kalian untuk bisa mencapai ambisi finansialnya kalian. Karena di bagian leverage ini enak banget, begitu kalian udah pala 4, kalian tuh punya sesuatu yang anak-anak pala 2, pala 3 nggak punya. Yaitu adalah compounding relationship. Kalian begitu punya leverage di relationship, dimana kalian tuh udah sering perang sama kalian punya kolega A, B, C, D, F, G. Kolega-kolega tersebut kan percaya sama kalian bahwa, wah pas perusahaan gue udah mau jatuh, ini orang gak pernah ninggalin gue nih. Gue udah pernah bertarung sama dia. Jadi sama-sama relationshipnya kebentuk makin kokoh. Jadi lu mau perang kemanapun, lu udah solid, lu udah kokoh. Jadi lu harus pastiin semua gerakan lu menuju ke satu titik tersebut, yaitu leverage. Dan terakhir, setiap aksi yang lu lakuin pakai metodologi dari Derek Sivers, hell yeah or no. Contoh, setelah ini gue minta kalian tulis parafrase apapun yang lu dapatkan dari video ini. Hell yeah, bener-bener mentokin. Oke, I'll show you Gus, gue bakal kasih tau gue tuh bener-bener ngerti apa yang lu ngomongin, gue parafrase satu-satu. Atau no, enggak Gus, gue gak peduli sama lu punya omongan. Semua pertanyaan yang harus lu buat keputusan, perlakukan hal yang sama seperti itu. Hell yeah or no. Itu bakal bikin hidup lu lebih efektif lagi, lebih efisien lagi. So itu ada beberapa wejangan fakta pahit yang bakal gue kasih ke diri gue pas gue masih muda. Gue yakin dengan beberapa wejangan ini bisa bikin dia itu lebih kuat lagi, lebih kokoh lagi, lebih solid lagi. Itu aja video essay gue hari ini. Next video essay apa menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.